Selamat pagi teman-teman champion. Pagi ini saya akan share mengenai presentasi konsep bisnis prudensial. Nah, teman-teman kan sudah melakukan 3F dan sudah melakukan mencoba untuk recruiting. Nah, bagaimana waktu masuk dalam sesi presentasinya ya. Nah, pagi ini saya akan share mengenai cara presentasinya teman-teman. Nah, biasanya pada umumnya orang yang kita prospek gitu ya, atau rekrut gitu ya, mereka mengatakan, aduh kalau jual asuransi susah, semua orang udah punya ya. Nah, kita langsung cara HO-nya, kita bilang, betul, kalau kita jual asuransi itu sulit, ya pasti udah ditolak duluan. Kenapa? Karena mungkin dia akan bilang, saya udah punya BPJS, saya udah punya dari kantor, atau saya punya asuransi pribadi, 2 atau 3 gitu ya. Nah, kalau dengan cara jual asuransi, pasti ditolak. Nah, kita dengan menggunakan konsep. Nah, banyak di Prudential konsep-konsepnya. Nah, salah satu konsep yang saya mau share ke Pak Budi, ya, konsepnya warisan zaman now, gitu ya. Nah, Pak Budi, biasanya pada umumnya, apa yang orang lakukan untuk mewariskan ke keluarganya? Biasanya pada umumnya apa sih, Pak Budi? Ya, mungkin dia jawabnya rumah, tanah gitu. Betul, Pak Budi. Biasanya orang wariskan rumah, tanah, atau properti lah ya. Ada juga mungkin yang wariskan emas gitu ya. Ada juga mewariskan deposito. Nah, ini Pak yang pada umumnya orang lakukan untuk mewariskan ke keluarganya gitu ya. Contoh lah kita bilang ada orang mau mewariskan, orang tua mewariskan anak-anaknya ke deposito. Dia punya 3 anak, dia mau mewariskan masing-masing ke anaknya 1 miliar, 1 miliar. Berarti dana yang harus disediakan adalah 1 miliar kali 3, berarti 3 miliar, betul ya? Nah, ini yang pada umumnya orang lakukan. Apa itu warisan zaman now? Kita tetap mewariskan masing-masing ke 1 miliar ke anak-anaknya, ya. Tapi dana yang disediakan tidak perlu 3 miliar, 433 juta. Berarti ada selisih kurang lebih 2,5 miliar, betul ya Pak Budi ya? Nah, 2,5 miliar ini bisa dipakai untuk nikmati hidup atau buat modal usaha, ya. Nah, kalau 433 jutanya kalau belum tersedia, ini bisa dicicil, ya. Cicilannya 4 juta per bulan tetap mewariskan masing-masing ke anaknya 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Bahkan bukan itu aja, kalau dengan cara kedua, kalau pada saat 20 tahun kemudian, kalau sehat-sehat aja, uang itu bisa kembali 476 juta. Dan kalau cara ketiga, ya kalau sehat-sehat saja waktu 20 tahun ya, uangnya kembali 528 juta. Nah, Pak Budi lebih prefer yang cara mana? A, B, atau C? Ya. Nah, biasanya teman-teman dia akan jawab C. Betul Pak Budi, ini yang pada umumnya orang pilihnya pasti C. Karena kenapa? Restorannya kecil gitu ya, dapatnya besar. Nah, oke, Pak Budi, kalau cerita kayak begini doang, mudah Pak Budi? Mudah ya? Oke, Pak Budi. Nah, mau tahu nggak berapa sih yang kita dapatkan kalau ada satu nasabah masuk ya? Oke, nah saya akan cerita tentang komisinya Pak Budi ya. Nah, komisi kita tahun pertama 30%, bonus 12%, jadi total 42%. Tahun kedua 30%, bonus 13,5%, jadi total 43,5%. Tahun ketiga, keempat, kelima 5%, 5%, 5%. Jadi total 100,5%. Jadi omset sama dengan penghasilan ya. Contohnya gini Pak Budi, kita jual sekali tiap bulan dapat ya. Kalau dulu saya buka toko elektronik gitu ya, saya jual kulkas hari ini berarti untuk hari ini. Bulan depan saya mau untung lagi berarti harus jual lagi, betul ya Pak Budi ya. Nah, kalau di sini jual sekali tiap bulan saya dapat ya, jual sekali tiap bulan dapat ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya Pak Budi? Nah, kalau nggak ada kita lanjut ya Pak Budi ya. Nah, ini contoh perhitungannya, contoh ya. Contoh simpelnya gini Pak Budi. Contoh kita punya nasabah yang store-nya 2 juta per bulan ya, store-nya per bulan. Contoh satu nasabah itu komisi kita dapatnya 500.000. Kalau kita punya 10 nasabah ya udah 500 kali 10 berarti 5 juta. Kalau punya 20 nasabah berarti 20 kali 10 juta ya. Nah, kita di tahun kedua anggap aja nih kita tidak melakukan apa-apa, tidur aja, tetap 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ya, kenapa? Tadi kan komisi ya, jual sekali tiap bulan dapat. Sampai 5 tahun, 2 tahun yang besarnya, ya. Nah ini, sampai di sini ada yang mau tanya, Pak Budi? Oke, kalau nggak ada Pak Budi. Nah, Pak Budi, kalau cuman komisi doang Pak Budi, apakah seorang level direktur dia mau tinggalin jabatan dia untuk prudensial? Bahkan orang yang udah usaha ya, yang sudah punya pabrik, udah punya, dia tinggalin usaha dia untuk jalan prudensial. Kalau cuman komisi doang menurut Pak Budi, kira-kira mereka mau nggak Pak Budi?
Nggak mau pasti ya. Nah sama kayak seperti saya join 6 bulan, saya tutup toko pertama saya, setahun kemudian dua-duanya. Kalau cuma komisi doang pasti juga saya nggak mau ya. Nah tapi apa yang membuat mereka mau? Nah di sini ada jenjang karirnya ya. Nah di jenjang karir proyeksi penghasilan dalam 4 tahun yang pasti kalau kita ikutin sistem ya. Tahun pertama kita menjadi financial consultant gitu ya. Nah tadi income-nya sudah dengan setahun 20 aja berarti 10 juta, betul ya. Nah, terus kalau tahun kedua kita menjadi associate agency director ya. Nah, income kita 27 juta ya kurang lebih ya. Agency director 60 juta dan tahun keempat kita menjadi AD1 sampai AD6 atau EAD ya kurang lebih income-nya minimal 100 juta ya. Nah, pertanyaannya ada nggak yang financial consultant income-nya seperti AD? Ada ya. Jadi ini standar aja Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman Pak Budi ya. Nah, ini contohnya misalnya AD ya, contohnya AD. AD ini 27 juta. Ada nggak income-nya seperti agency director? Ada Pak Budi ya, di kantor kita ada yang seperti itu. Nah, ini contoh aja standar. Nah, apa sih keuntungan kita kalau kita masuk ke jenjang berikutnya? Ya, apa sih kalau kita bisa dari financial consultant ke AD bahkan sampai EAD? Apa sih keuntungannya? Nah, ini kita akan mendapatkan off riding. Apa itu off riding? Contoh Pak Budi ya, udah di posisi associate agency director ya. Nah, Pak Budi punya agent A sampai F ya. Nah, Pak Budi karena di posisi associate agency director, Pak Budi akan dibayar ya. Tahun pertama 45%, tahun kedua 3% dari komisi agent-agentnya dari A, B, C, dan E ya. Contoh komisi masing-masing ini contoh 10 juta lah ya. Nah, Pak Budi akan dibayar 45% dari A, 40% dari B, 40% dari C sampai F. Bahkan kalau F ngajak lagi G, Pak Budi nggak kenal, tetap dibayar 40% dari G tanpa ngurangi komisi mereka Pak Budi ya. Nah, sampai di sini dari mau tanya Pak Budi. Oke, ada ya. Nah, otomatis A, B, C, D ini ngelihat Pak Budi enak ya, dapat off riding 45%. Saya juga mau dong. Berarti mereka masih mau dong ya. Akhirnya mereka jadi AD. Otomatis Pak Budi menjadi agency director. Nah, apa keuntungannya kalau menjadi agency director? Nah, Pak Budi akan dibayar sama Prudential tahun pertama 20%, tahun kedua 10% dari komisi agent-agentnya AD ini. Nah, AD ini kan tadi kan punya A, punya B, punya PF ya. Nah, Pak Budi akan dibayar 25% dari A, 20% dari B, 20% dari C, sampai F. Bahkan kalau F ngajak lagi G, nggak kenal juga, Pak Budi nggak kenal semuanya, tetap dibayar 25% dari komisi agent-agentnya AD ini. Nah, tapi kalau Pak Budi punya tim langsung ya tanpa melewati AD, ya otomatis ya bagian dari AD ini ke Pak Budi. Jadi 25 plus 45. Jadi 70% plus 40% ya. Contoh Pak Budi punya tim langsung. Ya, berarti Pak Budi akan dibayar 70% dari komisi A, dari B, C, D, dan F. 70% dari komisi mereka tanpa ngurangi komisi mereka. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya Pak Budi? Oke. Nah, Pak Budi bukan itu aja, Pak Budi. Kalau kita udah level agency director, juga kita mendapatkan royalti ya, royalti ya. Kalau kita udah punya agency director lagi, kita akan dapat lagi uh, off riding juga ya. Contoh ini EAD punya AD1. Ya dia akan dibayar 20% plus 13,3% dari seluruh komisi agent-agentnya AD ini ya, agency director ini. AD ini kan punya AD ya. Berarti dia akan dibayar 20% tahun pertama, tahun kedua 13,33% dari seluruh komisi agent-agentnya. Mau yang kenal, tidak kenal. Ya. Nah, AD ini pasti mau juga seperti EAD ini kan ya. Dia juga pasti melahirkan lagi AD2, AD3 segala macam gitu ya, sampai AD6 gitu ya. Nah, dia akan dibayar tetap dari AD2, AD3, AD4, AD5, bahkan AD6. Dia akan dibayar ya. Kalau AD1 sampai AD5 20%, tahun pertama, tahun kedua 13,3% dari seluruh komisi agent-agentnya. Ya di AD6 6,67% plus 3,33% dari seluruh komisi agent-agentnya. Nah, ini yang luar biasanya, ini bisa diwariskan Pak Budi dan autopilot ya. Nah, sampai di sini Pak Budi mau tanya, ada yang kurang jelas? Nah, kita ini ada surat suksesinya ya. Surat ini suksesinya kalau kita udah di posisi agency director, nanti dapat surat suksesinya ya. Surat suksesinya seperti ini dan sudah banyak contoh di Prudential dan luar biasanya ya. Itu Prudential menjaga apa yang mereka bangun.
Ya, prudensial menjaga apa yang mereka bangun. Pada saat mereka tidak ada, mereka menjaga keluarganya supaya tetap mendapatkan apa yang diwariskan oleh agency direct tersebut. Nah, ini luar biasanya bisnis prudensial, Pak Budi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya, Pak Budi? Oke. Nah, teman-teman itu sampai di situ aja. Nah, teman-teman bisa lakukan sampai nggak usah sampai yang extra off riding. Teman-teman bisa lakukan sampai di agensi off riding dari AD ke AD sampai agent aja. Ya nggak perlu teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman nanti setelah udah kuasai itu baru berikutnya belajar lagi tentang yang EAD itu ya, yang royalty itu ya. Kalau teman-teman bisa belajar itu kan kalau ketemu orang tertentu kan lebih lebih bagus gitu ya. Nah, sampai di situ baru kita nanya. Nah, kita bilang sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Kalau dia bilang nggak ada, oke. Nah, menurut kamu ya konsep bisnis ini eh, menurut kamu seperti apa? Pendapat kamu gimana? Ya. Nah, kita tungguin. Kalau dia bilang oke bagus, oke. Nah, kita bilang bisnis kita memang sangat menjanjikan dan sudah banyak bukti yang orang-orang sukses. Nah, kita bisa lihat juga dari laporan keuangan prudensial kalau kita mau tahu berapa banyak sih orang sukses gitu ya. Kita lihat aja laporan keuangan prudensial. Dia tiap tahun membayar 4 triliun, ya 4 triliun. Dan bahkan yang jalan-jalan ke Eropa kemarin kalau nggak ada Covid gitu, itu ada kurang lebih 4.500 orang. Jadi bisnis prudensial sudah melahirkan orang-orang sukses yang tadinya mungkin dia naik naik bus, naik motor gitu ya, sampai sekarang punya rumah, punya mobil, bahkan rumahnya beberapa memang gitu menjanjikan. Tapi ada syaratnya gitu, ya. Kita ada syaratnya. Harus ikut sistem. Karena kenapa? Kalau tidak ikut sistem, garansi pasti gagal. Mau dia level dia orang backgroundnya marketing, temennya kaya-kaya, temennya banyak gitu ya, pasti garansi gagal kalau nggak ikutin sistem. Tapi kalau mungkin temennya terbatas, mungkin cara ngomongnya belum lancar gitu ya. Tapi kalau dia ikut sistem, saya garansi pasti jadi. Karena sudah banyak di Prudential itu yang sukses karena sistem. Jadi kita ada hari ini, kita hebat. Bukan karena kitanya, tapi karena sistemnya. Nah, untuk itu Pak Budi kalau Sabtu pasti kosong ya Pak Budi ya? Bisa ya? Nah, kita kalau pagi Sabtu ada training jam 9:30 sampai jam 11:30 ya. Itu ada 4 kelas Pak Budi bisa tinggal pilih caranya. Nah, siangnya Pak Budi kita undang juga pembicara-pembicara dari background berbagai macam background. Nah, kita nggak pernah tahu yang mana yang membuat kita klik. Nah, ini nih saya nih. Nah, itu Pak Budi. Nah, jadi inilah sistem prudensial yang udah proven, sudah terbukti yang melahirkan banyak orang sukses. Ya, Pak Budi bisa kan ya Sabtu ini ya? Oke. Nah ini teman-teman ya caranya seperti itu aja alurnya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa konsultasi dengan leadernya. Oke teman-teman ya. Semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat buat teman-teman. Sukses untuk kita semua. Thank you teman-teman.